ini. Jadi jangan cuma pemikiran kiriman, ada orderan gini dong, demon. Rasulullah tidak menyatakan itu, dan Sayyidina Ali, bukan ini pemuda yang diharapkan, bukan ini pemuda pembangun bangsa, bukan ini pemuda pembangun agama. Ini yang orderan pemuda perusak bangsa dan pemuda perusak agama. Lalu bagaimana karakternya? Karakter pemuda itu telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pemuda yang karakternya sanggup menjadi uswah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh telah Allah jadikan, telah ada di dalam diri Muhammad itu contoh bagi siapa saja pun, contoh yang baik, teladan yang baik. Jadikan dia ajengan, jadikan dia panutan, jadikan dia contoh dalam pemikiranmu, dalam tindakanmu, dalam ucapanmu, dalam sikapmu, dalam perilakumu. Pasti engkau akan beruntung di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah, dan kelak di akhirat kau akan menjadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bagaimana keuswahan Nabi kita itu? Di dalam kitab Simtud Duror digambarkan sedikit contoh ketauladanan Nabi kita. Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam bimakarimil akhlaq bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq. Sungguh telah disifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad niscaya tidak akan dapat digambarkan, sekalipun bagaimana indahnya seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz menyampaikan keindahan akhlak Rasul. Sungguh akhlaknya masih jauh dari apa yang disampaikan itu. Indahnya dan bagusnya yang memukau seluruh jagat raya, memukau setiap jiwa, bukan saja jiwa orang-orang yang mengikutnya, tetapi juga memukau jiwa orang-orang yang menentangnya, orang-orang yang tidak mau mengikutinya, orang-orang yang menganggapnya nyeleneh, tetapi jiwa mereka mengaku kalau Muhammad itu adalah benar-benar manusia yang paling sempurna, manusia yang paling baik. Tetapi karena keangkuhan mereka, kesombongan mereka, egoisme mereka, tidak mau tunduk dan mengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Wa ausa'ahum bil mu'minina ilman wa rifqa barrar ra'ufa la yaqulu wa la yaqalu illa ma'rufa. Muhammad itu manusia yang paling luas kasih sayangnya, penuh kelembutannya, penuh rasa cintanya kepada orang-orang yang beriman. Sangat mencintai orang-orang beriman, sangat berduka hatinya ketika melihat orang-orang yang beriman yang menyia-nyiakan waktunya, yang senang berpangku tangan, yang tidak mau bekerja, yang tidak mau berusaha, yang tidak mau berkarya. Dan Rasulullah SAW sangat gelisah hatinya, sangat tidak senang hatinya ketika mendengar umatnya kembali kepada kekufuran, kembali kepada keingkaran setelah ditinggalkan oleh beliau, dengan mengingkari ajaran agama yang telah diyakini, dengan meninggalkan agama yang telah dia yakini, yang telah dibawanya, yang menjadi cahaya, yang telah diajarkannya, yang menjadi petunjuk mendapatkan kebahagiaanmu
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kehidupan yang baik di dunia adalah hati yang tentram, jiwa yang tenang, karena diselubungi oleh keyakinan, diselubungi oleh keimanan, diselubungi keindahan Islam yang kau anut dan engkau cintai, dan kehidupanmu lahir dan batinmu dihiasi dengan penuh cerminan keindahan Islam dan iman yang kau anut. Di akhirat pun begitu. Nah, ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Kita menjadi contoh itu. Pemuda yang sanggup menjadi contoh yang menunjukkan betapa kuatnya rasa cinta kita, kasih sayang kita kepada sesama muslim. Jangan pernah mencela saudaramu sendiri. Kalau hanya pemikiranmu yang berbeda, manhaj pikirmu yang berbeda, silahkan, tak jadi masalah. Sukumu yang berbeda, rasmu yang berbeda, jangan jadi pemecah belah. Tetapi duduklah dalam satu majelis, duduklah di dalam satu masjid. Bila anda satu keyakinan, yaitu di bawah panji agama yang bernama Islam, inilah yang dipelopori oleh Nahdlatul Ulama. Kita boleh berbeda dalam manhaj berpikir, tapi kita tidak boleh berbeda dalam tujuan, dalam pengembangan agama, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Paham? Oi. Oi. Kau boleh mengikut Hanafi, tidak masalah. Saya ikut Syafi'iyah, boleh. Yang sana Hambaliyah, yang di sana Malikiyah. Indah ketika kita duduk bersama, duduk dalam satu majelis, duduk dalam satu masjid, beribadah dalam satu masjid. Jangan pandangan perbedaan manhaj dalam mazhab turun ayah membuatmu bercerai-berai, membuatmu saling menjatuhkan, saling mencela pemikiran yang berbeda dalam pembangunan bangsamu. Asal tujuannya adalah membangun bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, rakyat yang berkeadilan. Apapun manhajnya, selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang negaramu dan undang-undang agamamu, silahkan. Kita boleh bersama, bergenggaman tangan, kerjasama dalam jam'iyah. Saya di Nahdlatul Ulama, ente yang di sana, silahkan. Pokoknya jangan cela dan jangan memaki. Silahkan bawa alur pemikiranmu, asal bangsa ini bisa terbang. Itu karakter Muhammad. Itu yang dia bawa. Berbagai macam elemen suku di tanah Arab menyatu di bawah naungan baginda Muhammad SAW, di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Pertikaian yang begitu kencang, yang begitu deras. Tetapi setelah Muhammad hadir, semenjak dia berumur 35 tahun, telah menjadi pemersatu di tengah-tengah kelompok yang bertikai karena egoisme kesukuan, egoisme kebangsaan, egoisme nasab. Tetapi setelah baginda Nabi turun, kebangsaan tetap dihargai, nasabnya tetap dihormati. Silahkan bawa nasab masing-masing, bangsa masing-masing, suku masing-masing, tapi kita bersatu di dalam persatuan membangun kota Makkah dan Madinah. Lihat dalam sejarahnya begitu. Ini yang diharapkan. Jadilah pelopor pemersatu yang didasari rasa cinta dan kasih sayang. Bila jiwamu telah dibalut rasa cinta dan kasih sayang, yakinlah sekalipun saudaramu itu, sekalipun orang yang kau cintai itu buruk di mata dunia, toh ketika engkau telah berbicara dengan atas dasar cinta, dialah yang terbaik di alam semesta ini. Paham? Itu karakter Muhammad. Menjadi uswah. PMI ini harus uswah. Ini waktu harus jadi uswah. Jangan macam ini lagi ke depan. Yang kedua, apa karakter Nabi Muhammad itu? Rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Kebersihan air jaga, jangan sembarang buang sampah. Dikit-dikit sampahmu ke got, dikit-dikit sampahmu ke got, akhirnya kau jadi tikus got. Ini harus dibersihkan itu. Jangan orang Jepang lebih bersih daripada kita. Jepang itu mayoriti bukan Islam, tetapi kebersihannya nomor satu. Menjaga binatang juga terjaga, terayomi, apalagi yang bernama manusia. Manusia tidak saja yang beriman, yang non muslim pun terayomi dengan Nabi Muhammad SAW. Terayomi di bawah naungan payung Islam yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi. Dalam kebangsaan kita boleh berbeda suku, berbeda agama, tetapi agama Islam tidak menjadi momok bagi bangsa ini dapat menerima segala perbedaan itu di dalam kebangsaan kita. Yuk, siapapun ente, apapun agamamu, apapun keyakinanmu, demi Indonesia kita bergandengan tangan, demi bangsa kita berjuang bersama. Karena saya sendiri pun takkan sanggup membangun bangsa ini, ente sendiri pun takkan sanggup membangun bangsa ini. Yuk, filosofi jari ini kita bawa. Kelima jari ini ketika menyatu satu-satu, menyendiri tidak akan punya kemampuan apa-apa. Tetapi kelima jari ini ketika mereka bersatu akan menjadi suatu kekuatan. Bahkan batu karang bisa terpecahkan dengan semangatnya, bukan dengan tinjunya. Jangan coba-coba tinjumu yang pecah, bukan batu karangnya. Sebelum datang ke sesepuh kita NU, kalau udah datang baru bisa tinjunya memecahkan karang. Kalau belum jangan jubah-jubah. Kan itu menjadi dimanapun Anda duduk, di keluarga Anda, di lingkungan Anda, di masyarakat Anda. Kita ada di lingkungan Mandeling Natal PMII. Jangan dong cuman bikin kecoh, jangan dong cuman jadi provokator. Ketika Anda memiliki pemikiran, sampaikan pemikiranmu itu, tunjukkan kepada masyarakat. Kalau begini kita lakukan, kita akan menghasilkan begini. Kalau gini kita lakukan, akan merugikan, menjadikan seperti ini. Ayo, kalau ingin beruntung, ayo kita kerjakan bersama seperti ini agar kita sukses dalam kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara. Itu paham? Paham? Jangan jadi kriminal di dalam bangsamu dan negaramu, apalagi dalam agamamu. PMII tidak layak karena Anda di bawah naungan para sesepuh kita, Nahdlatul Ulama, orang-orang sepuh yang dihargai dan dihormati, yang mumpuni dalam keilmuannya, yang bagus dalam akhlaknya. Tantangan memang banyak, rintangan memang banyak yang akan kita hadapi. Tantangan dalam pengembangan kemajuan peradaban manusia dari yang klasikal kepada yang modern menjadi tantangan tersendiri. Bila Anda tidak berkarakter uswah tadi, tidak berkarakter rahmatan lil alamin tadi, kita tidak akan mampu mengkolaborasi klasikal tadi dengan modernisasi ini. Jangan tinggalkan pemikiran klasikal itu, tetapi juga jangan abaikan pemikiran modern itu. Gabungkan kolaborasi, karena kedua-duanya saling menguatkan dan saling membangun, mengutuhkan, sehingga terwujud dengan peradaban wasatiyah, peradaban yang moderat, moderasi dalam bangsa, moderasi dalam beragama. Itu rahmatan lil alamin. Yang ketiga, karakternya adalah intelektual. Kemampuan intelektu, kemampuan berpikirmu. Makanya Nabi berkata, innama bu'ithu mu'alliman, saya diutus sebagai pendidik. Kamu kalangan intelektual, kamu kalangan pemikir, kaula muda, calon-calon cendekiawan Nahdlatul Ulama, untuk ke depan Anda harus bisa dan sanggup menjawab tantangan perkembangan pemikiran yang ada. Perkembangan pemikiran tidak bisa kita pungkiri, perbedaan pemikiran
berhenti semenjak zaman sahabat sendiri. Perbedaan pemikiran itu sudah ada, tetapi tetap dapat diakomodir, dapat dipadukan, dapat disatukan, sehingga Islam jaya dan makmur, bangsa dan negara tetap jaya dan makmur. Kita harus menjadi pendidik. Contoh, Anda boleh demonstrasi, tapi ketika Anda demo, minta program pemerintah itu apa? Program pemerintah itu apa dalam membangun bangsa? Sampaikan ke rakyat. Ini loh program pemerintah kita. Ini loh perda yang diputuskan legislasi kita. Ini loh keutamaannya begini, keuntungannya begini. Jangan cuma sanggup mengkritik, tetapi berikan ide yang cemerlang tanpa harus mencela, karena bukan sikap Nabi yang suka mencela, apalagi sampai menyesatkan orang lain hanya karena perbedaan pandangan politik, perbedaan pandangan dalam beragama, apalagi hanya dalam furu'iyah. Jadilah orang yang cerdas, orang yang ilmuwan, yang sanggup menjawab segala tantangan zaman, tentu harus dibekali dengan keilmuan yang mumpuni. Contoh, Al-Quran mengajarkan kita tentang ilmu itu. Di saat pengharaman khamar, tradisi orang Arab, peradaban orang Arab, pecinta khamar, pecinta tenggen, orang yang suka mabuk. Islam datang, mereka kaget. Dan Islam datang tidak langsung serta-merta mengharamkannya. Bahkan di Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihi ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmun fihima akbar min naf'ihima. Cara Islam itu menyampaikan, karena orang baru masuk Islam tapi mereka masih doyan minum sebelumnya, belum dapat meninggalkan tradisi lamanya. Islam tidak serta-merta menghapuskan secara frontal, tetapi Islam mengajak mereka berpikir, di dalam khamar dan judi itu ada dosa yang besar, dan di dalam keduanya memang ada membawa keuntungan, tapi ingat, kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungannya. Pikir sendiri dong kalau ente pintar. Paham? Setelah semakin kuat bacaanmu sosialnya itu, psikologi masyarakatnya harus kamu baca, kondisi masyarakatnya, medan yang kamu hadapi harus kamu baca. Siapa mereka? Baru tahap kedua, karena keyakinan sudah semakin kuat. Apa? Belum diharamkan secara mutlak, la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau mau sholat jangan mabuk, kalau mau mabuk silahkan, tapi jangan di waktu sholat. Apakah itu kata-kata membenarkan untuk mabuk? Tidak. Intinya sholat itu mengajarkanmu untuk meninggalkan minum, mengajarkanmu untuk meninggalkan yang merugi. Makanya lakukan setelah kuat, setelah cinta kepada Islam, cinta kepada agamanya, cinta kepada negaranya, cinta kepada keyakinannya, cinta kepada sholatnya, baru innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsum min amalis syaitan, baru langsung diponis. Dan seorang intelektual jangan mudah menjustifikasi siapapun secara individunya. Jangan mudah menjustis siapapun dengan korupsi, karena itu bukan domenmu. Penjustis siapa koruptor itu adalah domennya hakim. Penjustis siapa yang salah di dalam agama itu adalah domennya hukum, bukan tugas kita. Tugas kita menyampaikan kepada masyarakat, maksiat itu adalah seperti ini akibatnya, dapat menimbulkan kerugian duniawi, dapat menimbulkan kerugian ukhrawi yang berakibat dosa, dan dosa bisa berujung masuk neraka. Jangan vonis orang yang tidak sholat, ente bakalan masuk neraka. Itu bukan hakmu, bukan domenmu, itu domennya Allah. Apakah dia ahli neraka atau tidak?
dan itu domainnya hukum. Domain hukum itu hanya menghukum perbuatannya, bukan menjustis pribadinya. Bisa saja saat itu dia tidak sholat, tapi besok dia taubat dan kembali kepada Allah. Paham tidak? Begitulah PMII ini cara berpikirnya. Jangan mudah menyalahkan. Jadi inilah karakter pemuda yang diharapkan. Ini yang dicontohkan, menjadi uswah, menjadi rahmah, dan juga menjadi guru, pendidik, yang artinya jadilah pemuda-pemuda yang ilmuwan, yang intelek. Inilah yang menghidupkan agama itu. Inilah pemuda yang mandiri itu. Inilah pemuda yang tidak jadi open, yang tidak jadi pion bagi kepentingan yang merusak bangsa, negara, dan agama. Demikian saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga dalam pertemuan yang ringkas ini dapat membawa manfaat dan membuka cakrawala berpikirmu sebagai generasi Nahdlatul Ulama. Terakhir, saya yakinkan kepada Anda, yakinlah dengan Nahdlatul Ulama ini sebagai organisasimu. Kau akan selamat di dalam beragama dan akan selamat di dalam berbangsa. Ayomi, pelajari dengan baik. Jangan terkontaminasi, jangan terprovokasi. Yakinlah ketika pohon semakin tinggi dan semakin rindang, anginnya yang menerjang, tantangannya akan semakin kencang. Pasti riak pikuknya akan banyak, tapi pohon itu ketika dia telah kokoh, semakin tinggi, semakin mengayomi, akarnya semakin mengembang, semakin bermanfaat kepada siapa saja pun yang ingin menggoncangkannya, tetap bisa menjadi naungan tanpa memperdulikan bahwa orang itu pernah ingin merobohkannya. Dia tetap mengayominya, karena itulah filosofi Nahdlatul Ulama. Dunia yang dibalut oleh tali serta bintang 9 menjadi rahmatan lil alamin, menjadi organisasi yang dapat mengayomi bukan saja Indonesia tapi seluruh dunia internasional. Dan itu sudah terbukti satu-satunya organisasi di dunia yang memiliki cabang internasional sampai 192 cabang istimewa di luar negeri adalah Nahdlatul Ulama. Maka aku bangga dengan Nahdlatul Ulama. Maulidur Rasul mengingatkan cinta kita kepada Nahdlatul Ulama. Mencintai Nahdlatul Ulama berarti mencintai manhaj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manhaj dalam pemikirannya, manhaj dalam keagamaannya adalah bermuara dan beruswah, berpanutan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan ibu-ibu guru kita yang telah berkorban dimaafkan oleh bapak-bapaknya di rumah nanti karena telat memasak, ya kan? Itu gara-gara kalian itu, tapi mereka tetap mau berkorban, dimarahi demi cintanya kepada mahasiswa mahasiswinya. Anda harus paham dong nanti. Liridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ببركة وبعظمة وكرامة أم الكتاب وبحق سر أم الكتاب حاجة واصلة بالغة منا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته لأصحابه الأقرباء والإخوان من الأنبياء والمرسلين وكافة الملائكة المقربين، لجميع أولياء العلماء العاملين والشهداء والصالحين، ولجميع مشايخنا مشايخنا ومعلمينا ومربي روحنا وجميع علمائنا في جمعيتنا المسمى بنهضة العلماء الأحياء منهم والأموات، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، ولآبائنا وأمهاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا الله dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampunkanlah segala dosa-dosa kami maafkan segala kesalahan kami dosa kedua orang tua kami sanak famili kami kaum keluarga kami serta dosa kaum muslimin dan muslimat dari timur sampai ke barat ya Allah ya Tuhan kami hiasilah diri kami lahir dan batin kami dengan akhlak yang mulia budi pekerti yang mulia dengan akhlak baginda Nabi Muhammad yang mulia ya Allah ya Tuhan kami sinari jiwa ini dengan rasa cinta dan kasih sayang kepada baginda yang mulia ya Allah ya Tuhan kami obati kerinduan jiwa yang kini sedang melanda kepada dia sang baginda dengan mempertemukan kami dengannya ya Allah kami sadar dan paham atas segala kelemahan dan kekurangan dosa yang membalut diri kesalahan yang penuh mengarungi jiwa kami ya Allah kemaksiatan yang meliputi kehidupan kami tapi kasih-Mu dan kasih Nabi kami yakin yang begitu besar kepada kami ya Allah ya Tuhan kami berikan kekuatan bagi para guru kami di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dari daerah ini sampai ke pusat nanti ya Allah ya Tuhan kami para generasi-generasi ini tetap cinta dan menyayangi Nahdlatul Ulama ini ya Allah ya Tuhan kami berikan kami berkah dalam hidup kami berkah dalam kehidupan kami berkah dalam ilmu dan amal kami ya Allah bantu dan tolonglah kami dalam melaksanakan aktivitas kami ketaatan dan kepatuhan kami dalam berbangsa dan beragama ya Allah ya Tuhan kami berikan kekuatan sabar dalam jiwa kami menghadapi segala tantangan dan rintangan hujatan hinaan dan celaan ya Allah tiada yang kami harapkan selain genggaman kasih sayang-Mu perhatian besar-Mu baik dalam hidup ini serta saat sakaratul maut nanti serta sesudah kematian kami anta rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna bi kulli umurina wa masailina min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa malazina wa qurrati a'yunina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ila al-liqa ma'a salamah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada ayahanda tersebut.